Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari makharijil huruf sebagaimana yang telah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Karena dasar dari mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid itu adalah makharijil huruf. Ya. Karena di dalam menunaikan hukum-hukum tajwid itu perlu faham akan makhraj dan sifatul huruf. Ya. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang tahu apa yang disebut dengan makhraj. Ada yang tahu boleh unjuk tangan. Ada yang tahu makhraj itu apa? Oke, ada yang menyebut pelafalan. Baik. Ada lagi barangkali? Iya, betul Umi. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kalau makharijil huruf tempat keluarnya huruf-huruf. Karena makharij adalah jamak dari makhraj. Ya, betul. Kata tunggalnya atau mufradnya adalah makhraj, sedangkan jamaknya adalah makharij. Ya. Makharijil huruf artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf gitu ya. Gampang kan? Gampang bener? Gampang kan? Gampang, dah cuma 3. Ya, oke. Nah, karena lidah kita tidak terbiasa dengan huruf-huruf Arab, maka kita harus berlatih agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan suara orang Arab. Baik, kita lafalkan ya. Alif keluar dari al-jauf dan 2 temannya alif. Temannya alif itu apa? Yaitu ya sukun sebelumnya kasroh dan waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, itu waktu kecil saya juga inget ya, kalau belajar matobi'i kata Umi teh alif sebelumnya fathah ya Mi ya. Ya sukun sebelumnya kasroh, dhammah, waw sukun sebelumnya dhammah. Itu diajarkan dulu ketika saya kecil. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih inget ya. Nah, kemudian kata teman-teman, lah di Braille mah nggak ada. Ya, tulisannya tidak seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya matobi'i langsung saja, kalau misalnya kana langsung saja kaf alif nun alif, bener? Iya, tapi ada cetakan Kuwait ya, cetakan Saudi Arabia itu seperti itu. Kalau misalnya kana itu betul integrasi dari kegunaan awas, kaf fathah alif nun fathah alif. Ya. Kalau misalnya qila qaf kasrah ya sukun lam fathah. Kalau kanu kaf fathah alif nun wa dhammah waw sukun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa dalam Braille yang kita pakai kok nggak seperti itu ya? Kalau langsung saja, kalau misalnya huruf fathah yang panjang tidak menggunakan fathah tapi langsung alif. Ya. Iya, supaya simpel ngirit kertas. Iya, ngirit kertas dan itu memang tidak masalah ya Bu ya. Tidak masalah sepanjang bunyinya sama ya. Karena memang para ahli juga melahirkan pendapat itu ada ilmunya. Seperti itu ya. Mari kita bunyikan huruf yang keluar dari al-jauf ya. Dan ini harus lil hawai tantahi, hilang di udara. Tidak boleh nyangket kalau orang Ciamis bilang mah ya. Kita bunyikan sama-sama ya, ikuti saya. A, I,
sakali deui. A I U. Nah, biar tidak nyangket, caranya pita suara kita jangan dulu ditutup, biarkan tetap terbuka sebelum sampai di penghujung huruf. Ya, kalau bunyinya A itu pita suaranya sudah tertutup. Ya, sebelum sampai di penghujung huruf sudah tertutup. I, nah itu sudah tertutup. U, itu sudah tertutup. Tapi kalau begini, A itu tetap terbuka sampai di penghujung huruf. I, U, ya. Analoginya bayangkan ketika kita teriak, ya. Ketika kita teriak bukankah tidak A, tidak begitu, tidak, atau au, gitu, nggak begitu, tapi A, gitu ya, atau I, seperti itu, ya. Dan ketika kita melafalkan bunyi fathah, baik panjang maupun pendek, ya. Karena walaupun panjang itu tulisannya alif, tapi tetap itu harokatnya fathah panjang ya istilahnya. Mulut kita itu terbuka, ya. Soal besar kecilnya itu tergantung pemilik mulut ya. Nggak bisa disamakan mulut saya sama mulut Ibu Sutirah ya, karena mulut kita berbeda. Jadi besaran atau jarak kita membuka mulut itu tergantung bentuk mulut masing-masing. Ya. Tetapi ketika kita membunyikan vokal fathah ya atau harokat fathah, maka mulut kita terbuka, rahangnya turun, rahang ya apa sih ini tulang rahang tahu kan Ibu ya, tulang rahang turun, seperti senyum lah gitunya, seperti senyum. Nah gitunya cing sadayana nah tak gitu tadi mah ayeuna mah henteu cing coba sakali deui I tuh kah bener qala qila kana kanu fiha abada hakima alima 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 ahada mihada. Baik, insya Allah nanti kita akan belajar tentang sifatul huruf ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan mungkin menyelesaikan dulu makhraj huruf dan bisa sekaligus kita belajar sifatul hurufnya ya. Karena memang makhraj huruf itu identik dengan sifatul huruf ya. Mungkin demikian ibu-ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan yang tidak patut terucap dari lisan saya, kemudian terucap, itu adalah dari kelalaian saya karena kefakiran ilmu yang ada pada saya. Semoga ibu-ibu memberikan maaf ya, memaafkan saya, dan semoga Allah mengampuni saya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.